Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya hal hidupnya memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Dari saat Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, atas karya-Mu yang besar, teralami dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami umat-Mu boleh ada di hadapan-Mu penuh dengan sukacita dan syukur, oleh karena kami masih dimungkinkan menikmati persekutuan bersama. Ini kami yang datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku berkata kepada Tuhan, dan Engkau memberi kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Limpah ruah menikmati kebaikan-Mu Tuhan Allah. Dalam persekutuan ini menyadarkan kehidupan sedia kami. Terkadang kekeringan, kegersangan itu teralami dalam kehidupan ini. Inilah kami yang datang di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Setiap kami sadar terkadang kami tidak bertanggung jawab dalam memelihara, merawat, menghadirkan keindahan, kesejukan untuk dinikmati dalam kehidupan ini. Olehnya kami datang memohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepada-Mu. Sekarang ini genapkanlah janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepada-Mu dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari dengarkanlah janji anugerah Allah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita datang pada puji-pujian secara berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan,
Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Tinggal dalam Yesus, katakan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari berdoa. Hikmat-Mu senantiasa dirasakan oleh setiap kami ketika dengan penuh kerendahan hati dalam kami akan membaca, mendengarkan, memahami kehendak firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, arahkanlah setiap kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Perikop pembacaan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Firman-Nya tertulis demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardingmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara buntungmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di atas gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya Dia burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari bumi pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang,
di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pemandu. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu yang kedua ini sebagai gereja Tuhan kita dituntun dalam memahami akan kitab kudus perjanjian lama dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan tema di minggu yang berjalan ini, Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Memang juga untuk tema bulanan kita dibawa dengan peran gereja memelopori terwujudnya keadilan, perdamaian, dan kelestarian lingkungan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejenak kita kembali merenung dikala kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membawa kita semua tidak bisa berbuat apa-apa di masa COVID. Maka yang pasti kita akan ingat suasana itu memang begitu tenang, dan setiap kita juga pasti akan mengatakan kita bisa menikmati suasana, tapi juga kita bisa menghirup dan merasakan suasana yang dapatlah kita katakan sejuk, asri, dan membuat kita mengatakan itulah sebenarnya kehidupan yang banyak didambakan oleh setiap umat manusia. Saat ini kita diperhadapkan lagi dengan hiruk pikuknya, dengan padatnya lagi aktivitas, maka kita kembali lagi
Lentar dengan tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Isi daripada kitab Mazmur ini, yang mana pemazmur dia memang mengungkapkan tentang kebesaran Tuhan, yang mana pemazmur hendak menegaskan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang memiliki kebesaran dan kekuasaan. Dalam memang teks pembacaan ini ada dua hal yang diungkapkan oleh pemazmur. Pertama, Tuhan sebagai Sang Pencipta yang memiliki kebesaran dan kekuasaan, dan kedua, Tuhan Sang Pemelihara segala yang diciptakan. Alam semesta dijadikan oleh Tuhan untuk didiami, untuk ditempati, untuk diduduki oleh umat ciptaannya. Alam semesta ini semua ada dalam kendali dan kuasa dari Allah sebagai pencipta. Allah menghendaki makhluk ciptaannya, makhluk hidup, agar supaya menikmati dan di dalamnya juga ada tanggung jawab. Maka sebagaimana dalam perikop pembacaan ini, bagaimana pemazmur dia mengagumi, dia memuji, dia memuja tentang kekuasaan Allah yang memang sungguh ajaib dan terlalu ajaib. Semua makhluk agar supaya hidup dan tetap hidup. Perikop pembacaan ini bagi pemazmur yang di dalamnya juga ini merupakan satu ajakan kepada umat dari generasi ke generasi untuk mengingatkan, untuk menyadarkan akan tanggung jawab agar supaya memelihara, menjaga, merawat sehingga bisa menikmati alam ciptaan ada dalam keberkatan Tuhan. Nah, melalui perikop ini juga merupakan satu ajakan bagi kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Karena firman ini diangkat, tapi juga merupakan tantangan yang besar bagi kita sebagai gereja yang ada saat ini. Allah menghendaki agar supaya umat ciptaannya mendiami, tapi juga menikmati dengan keindahan dan mendatangkan keberkatan. Nah, apakah demikian? Kita yang ada saat ini sedang dan sementara menikmati ciptaan Tuhan, alam semesta, dan setiap kita sadar Allah memberikan mandat bagi setiap kita. Allah memberikan perintah bagi kita pelihara, rawat, dan di dalamnya juga pasti akan mendatangkan keberkatan. Apakah demikian? Seiring waktu, kalau juga kita mau hening sejenak, kita memang akan sepakat berkata, keadaan sekarang, keadaan dulu dan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Memang kita saja menghirup udara sudah berbeda dulu dan sekarang. Kalau dulu kita mau mengatakan kita masih menghirup udara yang segar, sehingga tidak salah juga kita katakan karena
sudah tercemar, sehingga bukankah mendatangkan banyak bakteri, banyak virus? Karena sudah banyak pencemaran yang ada di udara, yang sedang dan sementara kita hirup. Pasti saya dan saudara kita mengatakan telah banyak pengerusakan untuk alam semesta ini. Tapi terkadang kita manusia begitu mudah untuk menyalahkan Tuhan ketika ada kejadian-kejadian yang didatangkan. Yang sering itu bentuk koreksi, bentuk kritikan yang begitu pedas. Manusia diberikan akal, manusia diberikan rasio, tetapi tidak lagi dalam kendali Tuhan. Sering waktu manusia berlomba untuk menunjukkan kekuasaan, kehebatan, kepintaran, tetapi yang terjadi, apakah kita semakin aman? Malahan dengan keadaan yang ada sekarang ini membawa banyak orang berada dalam ketegangan, membawa banyak orang berada dalam kepanikan, membawa banyak orang pada ketidaktenangan hidup. Karena apa? Banyak tragedi, kejadian alam yang sebenarnya Allah sedang berbicara. Kemarau saja saat ini memang itu kemarau juga adalah berkat Tuhan. Tetapi ketika juga kita menghirup udara yang pasti kembali lagi tidak lagi sama seperti dulu. Mari kita sebagai umat manusia melalui perikop ini menghentar kita untuk menjawab panggilan kita sebagai gereja. Sekali lagi saya dan saudara, Allah memberikan mandat, jaga, rawat, kelola agar supaya kita bertanggung jawab. Memang kita lihat di luar sana, tetapi mari kita awali dulu dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita awali dalam kehidupan kita sebagai keluarga, kita awali dalam kehidupan kita sebagai gereja dan sebagai masyarakat. Sebagaimana pembacaan kita mengingatkan kebaikan Allah yang telah mengaruniakan air, makanan, tempat tinggal yang begitu limpah ruah, menunjukkan keberkatan. Tapi tanpa kita sadar, banyak kali kita tidak menghargai dan menghormati apa yang Tuhan mandatkan kepada setiap kita. Kalau itu penyakit ada, itu karena ulah kita. Bencana ada itu karena ulah kita. Allah menghendaki kita supaya kita sehat. Kita menikmati suasana yang sejuk. Tapi sekali lagi, ini karena ulah kita manusia yang serakah, yang punya kepentingan meraih sebanyak-banyaknya, sekalipun kita telah rusak alam yang adalah ciptaan Tuhan. Contoh juga yang konkret, pertanian. Dulu orang tua tanam milu tanpa pupuk, tapi sekarang tanaman buah-buahan tanpa lagi dipupuk, dia tidak akan menghasilkan.
Olehnya saudara-saudaraku, belum ada kata terlambat bagi kita selagi Tuhan masih memberikan kesempatan dan Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Jangan kita berpikir yang besar baru kita mau melakukan. Sekecil apapun, kalau itu mendatangkan tanda shalom dan itu mendatangkan kesejukan, mendatangkan keindahan, mendatangkan keberkatan, lakukanlah itu. Jangan tunggu hal yang besar baru kita lakukan. Agar supaya bencana yang besar, agar supaya murka Tuhan itu tidak akan didatangkan, tidak akan ternikmati dalam kehidupan kita. Inilah peran kita sebagai gereja. Kita tetap berdoa memohon agar supaya Tuhan jauh-jauhkan kita dari bencana-bencana alam. Tapi sebagaimana pujian daripada pemazmur yang kiranya juga menjadi pujian kita yang ada saat ini. Tuhan adalah pencipta. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, tetapi Allah yang mengendalikan alam semesta. Marilah saudaraku, kita bersyukur kalau kita masih menikmati air yang sejuk, kita masih menikmati makanan yang sehat, kita masih menikmati tempat tinggal yang sehat. Karena kalau kita melihat di luar sana, betul banyak sesama kita yang merintih. Kita diberkati dan kita diberkati. Tetapi jangan kita terlena, jangan kita nikmat dengan keadaan yang ada. Tetapi marilah juga panggilan iman setiap kita. Kita ingin sehat, mari juga kita harus jaga dan juga pola makanan. Kita jaga lingkungan supaya bersih. Sambil juga kita tetap berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Yang sudah memberikan satu-satu syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan berlimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.